Tadi. Ya. Astagfirullahaladzim. Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal islami wal iman wal ihsan. Walhamdulillahilladzi syarrafana بالتصديق والتسليم واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد الوجود سيد القونين جد الحسنين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam kini tertunaikan janji ya. Beralamo ya 3 tahun. Mohon maaf kalau baru terwujud di malam kini. Dan kita bersyukur kepada Allah. Allah kumpulkan di rumah-rumahnya. Semoga Allah memandang kita dalam pandangan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Syukur ini tidak akan sempurna kecuali dengan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita Tuan Syekh Angkulumah. Beliau termasuk guru kita yang mungkin salah satu yang paling tua lah ya di Kabupaten Mampu Kota Payakumbuh, dan boleh juga kita sebut yang masih kuat memegang sanad daripada Syekh Mukhtar Angkulakwa. Jadi kami menyarankan buya-buya Ahlus Sunnah yang berafiliasi dengan Tarbiyah Islamiyah untuk mengambil sanad ke beliau. Ya, Buya Asfi, Buya Aldomi, kalau ada waktu ngambil ijazah silsilah kitab Thariqat Tarbiyah. Kalau Abu kan dulu kan sudah. Ya. Abu selain membiak ke beliau, membiak juga kepada Abuya Nu'man Bashir. Ya. Beliau mana tu Abu ya? Betul ya, ya. Jadi walaupun nambo Buya nak tamat di MTI, tapi kalau ngaji kitabnya ya jauh Buya MTI. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat nambo Buya Datuk Amarajo, Buya Malin Busu. Jadi kalau boleh mengusulkan ke orang Kota Panjang, dudukan gala angku lakuang ke beliau. Bah kira-kira, ya. Bah kira-kira orang Kota Panjang, ya takut nak. Gala aku bukan gala nasab, lakopnya lakop ilmu. Angku lakuang tu ulama yang faqih usuli, mengarang kitab usul fikih dalam bahasa Arab, dan beliau tidak pernah tinggal di Arab. Bayangkan orang Kota Panjang menulis bahasa Arab fasih, dan ilmu beliau diwariskan ke murid-murid beliau dan berlanjut sampai kini. Kita doakan madrasah dan semua perjuangan beliau dilanjutkan dan lestari sampai nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami pun di Jakarta, Buya, tetap memperjuangkan apa yang dulu diprakarsai ulama-ulama kita. Jadi dalam waktu dan Buya, insyaallah
itu akan aktifkan kembali Dewan Thariqah. Dewan Thariqah ya. Yang yang diciptakan dulu lebih awal sebelum tarbiyah Islamnya. Akhir-akhir kaji waktu ya. Kaji gitu aja lah. Oh, kaji gitu banyak nih Pak. Kaji Satari, kaji Naqsyabandi, kaji Somai, kaji Lemah ya. Kalau kaji Rebuh lebih jauh lah. Kajinya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru mahasih. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk rohani Rasulullah SAW, untuk Syekh Abdul Wahid Salihi, Muhammad Saleh, Syekh Mukhtar Al-Kulako, Syekh Abdul Qadim, Syekh Abdul Malik, wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim disebutkan yakhruju minan nar man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Pasti keluar dari neraka orang yang di kolbunya ada nur kalimah la ilaha illallah. Kan itu kaji itu lah. Itulah kaji itu. Sebelum masuk kepada uraian kaji kita, hadis itu lengkapnya adalah jadi nanti di akhirat itu setelah ahli surga masuk surga, ahli neraka disiksa di neraka, maka bertanyalah ahli surga, ya Allah, di mana kawan kami dulu? Kawan kami mengaji, kawan kami dulu duduk, kawan kami dulu bersilaturahim, kawan kami dulu berjuang. Lalu ada jawaban, malaikat mengirim jawaban. Carilah seluas surga. Dicarilah seluas surga yang luasnya arduhas samawati wal ard. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Indak bersobok. Dicari kawan sepengajian, indak bersobok. Kira-kira akhirnya mengadu, ya Allah, aku telah cari saudaraku seluas langit dan bumi, tapi aku tidak jumpai. Maka Allah berkalam, carilah dia di neraka. Kira-kira kawan wa hilang di rimbo, sudah cari di rimbo, dia berani. Kawan wa tabaka di pabrik, kutubaka di pabrik, suruh masuk ke pabrik dan tabaka itu, dia berani. Pabrik terbakar, runtuhan, baru, disuruh cari ke situ, dia berani. Dia berani. Kalau di dunia tidak berani. Nah, di akhirat lain cerita. Apa kata Allah? Carilah ke neraka orang yang kau sebut sahabatmu itu. Kira-kira, nah, sebelum kita meneruskan kisahnya, apa cara orang ini supaya dia tidak terbakar oleh api neraka? Ini masuk ke neraka apa? Kira-kira. Atu kaji Buya Rizwan di Pak Siwang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah siapa yang bersama namanya tidak ada yang merusaknya, baik yang di langit ataupun di bumi. Atau hadis qudsi, la ilaha illallah hisni
La ilallah itu bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku aman dari siksaku. Siksa Allah adalah neraka. Maka ahli la ilaha illallah dibentengi dengan nur la ilaha. Dikasihlah benteng itu masuknya ke dalam neraka. Datang lo Buya Riswandi yang kedua. Duduk lo di samping Buya Riswandi yang pertama. Lenok ini ya. Beliau tu guru ambo kedua-duanya dan ambo sama. Cik Buya Riswandi. Cik Buya Riswandi yo. Sekampung dulu. Cik Baba mungkin umurnya berlain. Nasib berlain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lejarih saronya. Jadi sebelum ahli surga itu masuk ke neraka, kalimah la ilaha illallah sudah berdarah daging. Jadi kata Syekh Al-Imam As-Sunusi di dalam kitab Ummul Barahin, jika engkau baca la ilaha illallah, bacalah dari dalam hatimu, jantungmu, sehingga mengalir di darahmu, menjadi darah dagingmu, masuk ke sumsum tulangmu, menjadi kulitmu, menjadi rambutmu, mengalir nama Allah di dalam itu. Itulah hisnul hasin, bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itulah ahli surga masuk ke dalam neraka. Jadi tidak perlu pakai baju apa tuh, pilot tuh tidak perlu. Sudah mengalir di dalam. Kalau kini gaya-gaya awak sini bisa dicoba-coba luku ibu. Akhirnya orang itu mencarilah saudaranya, sahabatnya dulu yang sepengajian ke dalam neraka. Dicarilah neraka sepanjang dan sejauh mata memandang, indah juga subuh. Dicari yang paling di bawah yang disebut kerak-kerak jahanam pun indah bersubuh. Tabiklah tangi. Badai tak bersubuh. Kira-kira. Apa sebab orang yang ada dalam hatinya la ilaha illallah tapi masuk ke dalam neraka, kawannya tak kenal? Apa sebab Bapak Ibu? Sebab siapapun yang masuk neraka, wajahnya dirubah. Diubah sesuai tabiatnya. Maka ketika orang mencari ke dalam neraka, jumpa dengan wajah saudaranya. Enggak. So wajah itu wajah Nur Muhammad. Tubuh itu tubuh Nur Muhammad. Yang paling pas namun Nur Muhammad dari semua alam semesta itu tubuh manusia. Dan tidak mungkin yang ada terukir Muhammad min hamindal pada orang itu kecuali dia masuk surga. Namun karena dirinya tidak pantas masuk surga, orang itu diubah sesuai tabiatnya. Paham di situ? Nah, itu penjelasan pertama. Ada sebagian ulama menjelaskan lain. Karena di neraka itu orang disiksa sehancur-hancurnya sehingga wajahnya hancur dan gosong sehingga tidak dikenali sama sekali. Penjelasan pertama penjelasan ahli hakikat, yang kedua penjelasan ahli tafsir. Dua-duanya sahih. Terlepas dari semua itu, akhirnya mendoalah orang tadi. Ya Allah, aku telah mencari dari awal pangkal neraka sampai ujung batas neraka. Falam ajidhu, tapi aku tidak menjumpainya ya Allah. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan kepada orang itu
Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Wahai Tuhan, keluarkan dari neraka siapapun orang, bukan lagi kenal wajah, siapapun orang yang di kolbunya ada satu biji zarah iman nur la ilaha illallah. Pertanyaan, mampukah Bapak Ibu saudara sekalian melihat isi kolbu? Mampu nggak? Enggak. Kira-kira mampu? Tapi Buya tahu caranya? Yuk ya. Ada caranya. Walaupun kadang-kadang salah tulis. Apa cara dari ahli sorga itu melihat nur iman di kolbu orang yang hanya sebiji zarah? Itu pandangan fisik atau pandangan kolbu? Itu mata memandang mata atau kolbu memandang kolbu? Mana yuk? Kolbu memandang kolbu. Kira-kira kalau ahli sorga kau tidak pernah belajar di dunia tentang ilmu itu, kemungkinannya memandang dan melihat orang itu? Tidak mungkin. Jadi nanti buya-buya kawan-kawan orang mengaji yang masuk surga nanti nyucari kawannya, nyucari muridnya. Nah, nyetawajuhan lah orang-orang di neraka itu kan, mana ada di kolbunya nur la ilaha illallah, dicie-cie. Oh, kok aduh ambil. Jadi ilmu tawajuh itu bukan ilmu sembarangan Bapak Ibu. Itu ilmu yang akan Allah jadikan nanti untuk alat memberi syafaat kepada orang di neraka. Terserah percaya itu tidak, hadisku hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau dalam ilmu hadis setelah Al-Quran dan paling sahih, paling betul itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau ada orang mengatakan malah ada syafaat selain syafaat dari Allah, artinya tidak mengerti ya. Sedangkan sumber akidah itu Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya orang itu dia tataplah kolbu semua orang siapapun yang ada di dalam neraka. Siapapun yang ada sedikit, ada biji zarah berdetak di dalam diri manusia, itu langsung diambil walaupun wajahnya tidak dikenal. Ambil, bau, ambil. Begitu terus. Berkelilinglah orang itu sejauh yang dia mau. Lalu kemari baunya orang-orang itu? Yang gosong-gosong, yang wajahnya tidak dikenal itu. Dibawanya kepada satu telaga namanya Al-Haud. Apa namanya? Al-Haud atau telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimandikanlah orang itu di situ. Setiap dimandikan tumbuh kulit, tumbuh wajah, tumbuh kulit, tumbuh wajah. Kalau kurang mandi diceburkan orang itu ke dalam Al-Haud. Ketika mereka mengangkat kepalanya, barunya tahu itu kiranya kawan. Disitulah terharunya, kiranya kawannya. Hancur wajahnya, hancur badannya. Bapak Ibu jangan nggak bisa dibayangkan kalau ada orang ketabrak hari ini, kepalanya pisah ke badannya, mati atau hidup? Ya, ada orang tertusuk dari muka sampai ke belakang, mati atau hidup? Mati. Tapi kalau di neraka la yamutu fiha wala yahya. Tidak hidup, tidak juga mati. Disebut hidup tersiksa, disebut mati kok masih ada nyawa. Dan setiap bertambah siksaan, bertambah kekuatan. Nah, itu yang bikin susah. Ditambah, jadi kalau di sorga itu bertambah nikmat, bertambah siksaan. Bukan. Lalu ya, di Serugo
bertambah kekuatan, bertambah nikmat. Oh, hitung-hitungan sederhana Bu ya, Pak. Bara jatah orang punya istri di surga 72, itu paling standar. Kalau orang yang terakhir masuk surga tadi, itu ratunya. Belum kemudian dayang-dayangnya. Maka setiap bertambah fasilitasnya, ditambah kekuatannya. Setiap bertambah kekuatannya surga, bertambah nikmatnya. Sebaliknya di neraka, bertambah siksa, bertambah kekuatan. Jadi betul-betul tersiksa lah itu orang di neraka itu, dan betul-betul nikmat lah orang di surga itu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan perhatikan tadi kisahnya, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi la ilaha illallah. Pasti keluar dari neraka orang yang di kalbunya ada la ilaha illallah. Artinya di dalam hadis-hadis Nabi, zikir atau paham la ilaha illallah itu yang dituntutnya bukan di utak, bukan di lisan, tapi dituntutnya ada di qalbu. Maka kalimatnya man kana fi qalbihi, siapa orang yang di kalbunya ada la ilaha illallah. Kau mohon maaf, Buya Malin kan orang terbiah maja kitab. Lai ada teknik baca la ilaha illallah dalam kitab. Tapi lewat kalbunya ada. Tak ada. Kalaupun ada hanya penjelasan, tapi prakteknya lah ada hanya di surau. Apa di kampus UIN, IAIN, STAI tak ada. Kalaupun tertulis itu cuma modul. Tekniknya ada di dalam kolbu, ahli kolbu. Oleh karena itu, hadis-hadis tadi seakan-akan ingin mengajarkan, wahai orang yang mengaku hamba Allah, wahai orang-orang yang ingin selamat dari siksa Allah, belajar ya ilmu membaca la ilaha illallah dari dalam kolbu. Itu pesannya. Jadi tidak dituntut kasyaf, tidak dituntut melihat alam gaib, tidak dituntut jadi khalifah, tidak dituntut jadi mursyid. Yang dituntut itu hanya baca la ilaha illallah dari dalam qalbu. Jadi Bapak Ibu, berhentilah bercita-cita menjadi orang keramat. Berhentilah cita-cita menjadi khalifah tarekat, jadi mursyid. Bercita-citalah untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah di dalam kalbu. Sebab itulah mahar masuk surga, itulah mahar pembebas dari api neraka. Dalam hadis yang kedua, miftahul jannah la ilaha illallah. Hadis itu pun sah. Kunci dari surga la ilaha, kuncinya baru kun. Nah, ini banyak orang lupa di situ, ia hanya ambil kunci. Baru ngambil kunci. Yang punya kunci siapa? Siapa yang punya kunci? Apa kata Sayyidina Muhammad SAW, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, wala yuftah ala ahadin ghairi atau qabli. Tidaklah diizinkan surga itu dibuka dengan kunci apapun selain aku, sebelum aku. Nah, di sekolah PR itu selain memperbanyak zikir la ilaha illallah, berterima kasihlah kepada yang memegang kunci. Elok-eloklah kepada yang memegang kunci, yaitu Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sapu-sapulah beliau, tegur-tegurlah beliau, bangunlah hubungan batiniah dengan beliau setiap hari. Maka jangan pelit, jangan kikir setiap hari menyampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Kalau kita di Ribat, Buya Malin, kami membiasakan dengan kawan-kawan, kalau hari normal, salawat pagi sore 100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau sedang safar minimal 10. Minimal 10. Kalau di khatam khojakan biasanya 100, itu tambahkan lebih dari 100. Sebab salawat komahar. Dan salawat itu penyejuk. Salawat itulah yang penawar. Bakok banyak surau-surau suluk kok terjadi gesekan, Bapak Ibu. Itu sebab kurang salawat. Banyak zikir ismuzat, kurang salawat. Akhirnya jiwanya terbakar. Tidak ada yang memadamkan. Yang memadamkanlah nur salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk sekolah, banyak-banyak salawat. Ya, mulai buka Buya, mohon maaf bukan ingin maja Buya. Tarbiyah Islamiyah setiap minggu salawat berjanji. Setiap minggu. Coba lihat hasilnya, tidak lebih dari setahun Nurullah Nur Muhammad terbit dari situ. Akan bangkit Buya. Dulu Maulid berjanji, Sintu Duro, dia ulame, bacalah itu. Nanti kalau tiba bulan Maulid, balik buat Maulid keliling. Minimal 12 hari, maksimal 40 hari. Keliling. Dari itu pengabdian santri kepada masyarakat. Masjid, surau keliling. Itu indahnya bukan main. Dengan berkah solawat itulah, insya Allah negeri wa jadi tandang. Ego itu bisa diperbaiki nanti. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi hadis kedua tadi apa? Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Tapi hadis ketiga kata Rasulullah SAW, tidaklah dibukakan surga itu dengan kuncinya sebelum aku. Kira-kira kalau dibuka serugo, pintu serugo, Bapak Ibu dibuka, langsung masuk dah. Ya, itu masuk kali ya. Ya, langsung masuk kali. Pintulah dibuka, gerbang surga tuh kadang. Kira-kira kalau sudah dibuka, bentuk ayam masuk. Coba perhatikan ya. Kalau BLT, bagi BLT banyak orang tuh. Tapi perhatikan, panitia atau pemegang dana, apakah dia masuk? Apakah dia berebut? Kalau ambo orang kayu misal, ambo bagi-bagi piti, bagi-bagi piti 1 juta setiap orang, setiap rumah, dikumpullah orang tuh. Ketika dibuka gerbang, yang datang masuk banyak, yang santai siapa? Tentu orang nan yang punya peti itu. Jadi nanti di saat semua orang masuk dari gerbang surga, sang pemegang kunci dia berdiri manggil ummati masuk. Sudah hampir habis trip itu, Rasulullah kemudian pandang jauh ke Sirat. Kiranya di Sirat tuh, Bapak Ibu, ada yang sedang terkatung-katung. Ada yang sedang, Sirat itu jangan dibayangkan jembatan. Sirat itu seperti mendaki gunung, cuma ujungnya luncur. Naik turun, ada yang pelosok. Kiri kanannya duri-duri raksasa. Ada yang nyangkut kakinya, ada yang nyangkut badannya, ada yang kena telinganya.
Lalu ada satu orang ketikanya hampir jatuh, tiba-tiba ada nur salawat lewat mukonya. Itu hadis Imam Ahmad. Apa katanya? Tiba-tiba salawat yang dulu pernah aku baca, aku kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, itu datang seperti Rasulullah lalu mengambilku dan membawaku ke ujung. Padahal Rasulullahnya di muka, di mana Rasulullahnya? Jadi nanti Rasulullah itu terlihat di banyak tempat. Padahal ini satu. Orang mengaku kami diselamatkan Nabi, kami diselamatkan Nabi. Padahal orangnya di muka itu surga. Pak kira-kira bertanyalah anak muda yang cerdas dulu pada kami di salah satu wilayah di Sumatera itu. Malu mungkin awak berselawat 1 juta orang, balik cara Nabi balik. Ya, ya tak? Kata Nabi, setiap salawat dibalik, betul? Setiap salawat Nabi langsung membalas. Bapak Ibu anggaplah gitu, kini kok 1000 anggap. Kalau gitu 1000 baca salam, balas cara Nabi membalik. Nah, baca caranya, cahaya orang nado deteh kini kok, anggap cik tuh. Nampak? Lampu itu punya cahaya menerangi ambo, menerangi Bapak Ibu Saudara. Ya, lampunya cik ya, dari tengah tuh. Tapi cahaya udah sampai kampung, sampai lo ke Bapak Ibu. Perlu gak lampu itu dibelah? Enggak. Ketika siang hari, matahari menyemburkan sinarnya, apakah ketika matahari yang ada di Jawa, matahari yang sampai cahayanya sinarnya ke Sumatera, itu belain? Belain ke satu. Jadi yang berpencar-pencar, yang terbagi-bagi itu sinar dan nurnya, bukan zatnya. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang punya kontak batin dengan Rasulullah, dengan nur salawat, dengan cinta dan rindu, mereka punya hak, punya izin untuk diselamatkan oleh nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis terakhir. Dalam hadis Abu Daud, hadisnya sahih, disebutkan nanti di surga, nanti di padang mahsyar, belum sampai ke surga, belum sampai ke surga. Ada sekelompok orang, dia kemudian diangkut dengan satu kendaraan yang sangat cepat seperti cahaya, langsung sampai ke depan pintu surga. Mereka tidak tahu ada hisab, tidak tahu ada mizan, tidak tahu ada sirat. Langsung sampai ke pintu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibangkitkan, nanti masuk berkumpul kita di bumi, lalu pindah kita ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar, masing-masing nanti kita dihisab. Dihisab tuh diaudit, di presonya di KPK akhirat. Setelah diaudit, kemudian disidang, namanya mizan. Mizan itu sidang akhirat. Hakimnya malaikat, ada juga kadang-kadang hakimnya langsung Allah, hakim agung. Kalau mentok tidak sesuai, tidak selesai oleh malaikat, langsung Allah. Paham maksudnya? Itu namanya mizan. Selesai mizan, kalau orang itu terdakwa ahli neraka, terbukti, langsung dibelenggu, diikat oleh malaikat yang memegang hak untuk menyiksa orang. Jika dia ahli surga, maka langsung dibawa oleh kawan-kawan malaikat Ridwan. Lalu mereka melewati sirat. Nah, tapi ada sekelompok orang naik satu kendaraan yang Allah ciptakan dari cahaya,
Lalu mereka berangkat secepat kilat sampai di depan pintu surga. Bertanyalah di padang mahsyar itu orang bertanya, "Ya Rabb, man hum?" Siapakah mereka? Lalu Allah menjawab, "Hum al-mutahabbuna fiyya." Mereka itu adalah orang-orang yang saling cinta mencintai fiyya, di dalam makrifat kepadaku, di dalam mengenal kepada aku, di dalam mencari ilmu mengenai aku, di dalam mencari ridhonya aku. Nah, semoga kita yang hadir Allah pilih, ya. Tapi nampaknya tidak satunya dulu, sebagian ini. Tak boleh doa mendoa satu tak hendak hak. Ya, semoga nanti ada yang Allah pilih. Amin ya rabbal alamin. Tapi para malaikat, para nabi, seadanya pun bertanya, kan mereka bukan nabi. Yang tadi itu bukan nabi, bukan syuhada, tapi dapat izin. Jadi apa rahasia daripada bab cinta? Sebab ada kaidahnya. Jadi ternyata itu jawabannya. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama yang dicintai. Jika dia cinta kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak rela orang itu dihisab dan disidang. Jadi jemputan itu adalah kendaraan nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tuh ya, jam 10 kurang set. Berpembukaan. Jadi intinya po, ikola yang dikatakan oleh Imam Najmuddin Kubro dalam risalah At-Turuq Ilallah yang pernah kami bedah kitabnya pakai Zoom dulu, masih pandemi, dan khatam risalahnya pendek. Bahwa jalan kepada Allah itu ada 3. Thariqah itu banyak, tapi thariqah para imam. Thariqah para imam kalau di Indonesia lebih dari 40, di Mesir lebih dari 100. Tapi kalau jalan kepada Allah langsung itu 3 aja. Bang, bukan. Tamu. Jalan abidin. Jalan ahli ibadah. Jalan hamba. Tapi si hamba itu berpikir, punya logika, kalau aku ibadah Allah balas. Jadi mereka berpikir ibadahnya dapat membayar membeli surga. Itu abidin. Maka si abidin itu nanti baru naik thariqat setelah di akhirat. Setelah dihisab, apa kata Allah? Orang yang sembayang 500 tahun kok, adkhilhul jannah birahmati. Masukkan ia surga dengan rahmatku, bukan dengan ibadahnya 500 tahun. Lalu orang itu protes, ya Rob, aku ibadah 500 tahun. Nah, jadi panggah lo Bapak Ibu lah suluh 3 kali, 4 kali itu nak aku gitu. Ya. Adalah khatam ke tahlil 7 kali 70.000 nah masuk itu. Ini orang ibadah suluk 500 tahun. Buya-buya anak do suluk 500 tahun. Umur sampai nih. Ya. Buya kuluma berapa ni buya? Ya, tapi umur buya ni berapa? Umur buya 75. 7 balik. 7 balik plus. Beliau 75 tahun mengakui kini pun 75 tahun sehari pun suluk betul. Ibu ya. Iko 500 tahun. Apa kata Allah? Masukkan dia surga.
karena kasih sayang aku, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, bukan karena suluknya, bukan karena torikohnya, bukan karena mursyidnya, bukan. Akhirnya Allah berfirman, wahai malaikatku, orang ini mengaku ibadah 500 tahun, tolong timbang matanya yang kanan dengan 500 ibadah suluknya 500 tahun. Matuku kalau hidup 500 tahun berarti berat tahun memakai batu. Ulah lihat. Kalau hidup 500 tahun, berapa tahun pakai batu? 500 tahun. Itu satu batu. Diambillah mata yang kanan, ditimbang dengan semua zikir suluknya selama 500 tahun. Itu awalnya lama-lama seimbang. Lama-lama apa kata Allah? Malaikat ambil yang kiri. Di situ kemudian dia takut, ya Allah, sujudlah orang itu. Dia sujud dan mengatakan, adkhilni ya Rabbi rahmat. Mohon ampun ya Allah, tolong masukkan aku surga dengan rahmatmu. Baru dia naik torikot. Dari torikot abidin kepada torikoh dan ketiga. Baru naik. Berarti ada torikoh kedua. Apa torikoh kedua? Torikoh yang kedua, torikoh salikin. Ini istilah aku. Kalau istilah Imam Najmuddin lebih rumit, jadi aku tidak pakai istilah itu untuk kajian malam itu. Karena pembagiannya bukan pembagian kita tidak boleh mengklaim itu teori awal. Itu teori Imam Najmuddin Al-Kubra dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Zikir Kubrawiyah itulah jadi zikir lataif. Jadi zikir lataif Bapak Ibu itu zikir Thariqah Kubrawiyah. Maka semua Naqsyabandi Khalidi Kubrawiyah. Nah, Imam Najmuddin Kubra itu menyebutkan ada thariqah kedua. Apa thariqah kedua? Thariqah ahli riyadah. Kalau bahasa Abo, thariqah salikin. Orang yang suka bersuluk dan merasa dirinya ahli suluk. Kalau yang pertama baru ahli ibadah, suluk-suluk seorang. Riyadah, mujahadah. Apa bedanya? Riyadah itu latihan. Mujahadah itu sungguh-sungguh. Latihan itu mereka. Ada yang suka latihan silat. Latihan silat itu sekali seumur hidup atau diulang-ulang. Datuk Gonjong kan pelatih silat. Supaya orang bagus memukulnya, latihan memukulnya diulang-ulang. Itu namanya riyadhah. Diulang itu riyadhah. Mujahadah itu orang yang bersungguh-sungguh tidak berhenti sampai tujuannya sampai. Itu disebut mujahadah. Kalau perlu malamnya latihan, siangnya latihan, kapanpun ada waktunya latihan. Kalau orang suluk tidak santai dia suluk. Kalau kami dari Batko ya, bocoran ya. Supaya orang ko nambah suluk walaupun dia sibuk. Itu lagi namanya suluk fun. Suluk tapi fun. Nah, anggotanya itu ada sebagian. Suluk tapi santai. Bakok dibuat begitu, itu untuk menyaingi orang pakai handphone. Supaya dia nak pakai handphone baca rohnya, dibuatlah sore pengajian. Yang penting orang kau tak ada waktu kosong. Sekali waktu kosong, dia akan tertarik memegang handphone. Bukan handphone hanya boleh dipakai kalau dia Pak Direktur. Pentingnya untuk urusan perusahaannya itu izinkan di waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang bukan Allah, thariqah yang kedua itu thariqah para sadiq. Thariqah orang yang riyadhah, mujahadah. Tapi mereka beribadah itu bukan murni untuk Allah. Mereka ibadah itu cari ketenangan, cari khusyuk, cari bahagia.
Nah, misal nih mohon maaf, ada murid datang ke Buya Balin Bunsu. Keceknya, Buya terima lambu jadi murid Buya. Bantu hati dan gelisah Buya. Ingin belajar ilmu ketenangan jiwa. Jadinya belajar ilmu zikir karena ingin tenang. Ada lo murid datang beko kepada Buya. Apa katanya? Oh Buya, ajarkan ambo cara sholat khusyuk. Berartinya belajar zikir bukan untuk ridha Allah, tapi untuk khusyuk. Sebulan 2 bulan lah suluk lebih 10 hari khusyuk tidak bertambah, gelisah bertambah-tambah. Akhirnya kecik murid itu nampaknya kalau zikir juga berentusu kok tidak mantap. Pindahlah wak ke Buya Datuk Amarajo. Zikir ke Buya Datuk Amarajo. Kebetulan beliau habis naik kudu-kudu surau. Nampaknya Buya mulai serius. Zikirlah juga beliau, latihanlah juga beliau. Lah lo sebulan, lah 2 bulan, indak terasa tenangnya hati, indak lo terasa rasa salat khusyuk. Lah dipicing-picing mata, indak je khusyuk. Dan udah bertambah kusut. Akhirnya kecik murid ko, nampaknya Buya Datuk Amarajo kok kurang keramat. Kita datanglah ke Buya dan tua, dicari lo Buya ke Kulumah. Alah lo setahun di situ, indak je dapat. Apa sebab Buya Kulumah ndak mau buka seduk lain. Beliau sakit lah sakit-sakit. Kecil murid, nampaknya Buya aku nak sakti. Masa kaki sesakit nak tahan dia. Ganti lo cari lo Buya lain. Air sebut Buya ahli debus. Nampaknya Buya Siwang ko telah mengalami banyak tarekat. Mulai dari tarekat Asaliyah, Syatariyah, Samaniyah, terakhir Naqsyabandiyah. Kayaknya kau pilihan terakhir. Allah mengaji lo ke beliau, indak je dapat pindah ke samping. Buya Riswandi, Allah. Banyak murid begitu. Banyak murid begitu. Nah, ambo sampaikan Bapak Ibu. Tidak ada namanya mursyid kamil mukamil. Yang ada hanya murid yang tasdik. Setiap kali murid tasdik percaya, taslim menerimanya bimbingan gurunya dengan bule, di saat itulah Allah zahirkan syekh itu mursyid kamil mukamil. Apa arti kamil mukamil? Kamil itu sempurna untuk dirinya, mukamil dia dapat menyempurnakan orang lain dengan izin Allah. Jadi bila si guru akan kamil mukamil, kalau muridnya tasdik percaya orang kok. Bapak Ibu kalau ada dokter mau be awak nak percaya. Lebaran suara dia. Ketika wak disuntiknya, kita tidak pasrah, tidak taslim. Akhirnya, orang kalau disuntik, itu badannya harus rileks atau tegang. Rileks. Makanya para ulama mengatakan, jika engkau berhadapan dengan mursyidmu, jadilah seperti jenazah yang sedang dimandikan tukang mandi jenazah. Taslim namanya. Itu cuma perumpamaan, tidak mesti lo model itu. Kira-kira patuh kepada guru. Jadi kita ulang lihat. Lan tajida syaikhan wasilan kamilan mukamilan abada hatta takuna musaddiqan lima fihi wa musalliman. Engkau tidak akan mendapati syekh mursyid yang wusul sampai kajinya sempurna dan menyempurnakan ia ideal kalau bahasa kini, sehingga engkau di dalam dirimu ada tasdik, tidak ada keraguan dan taslim kepatuhan. Jadi patuhlah ke guru. Walaupun syekh mursyid itu tidak kamil menurut orang lain, tapi insya Allah kamil di jalan engkau. Ya, kira-kira ada murid sungguh-sungguh sekolahnya di Kota Panjang.
Ada murid dah sungguh-sungguh sekolahnya ke Al-Azhar. Mana jadi? Mana jadi? Ada murid sungguh-sungguh sekolahnya hanya di madrasah tarbiyah Koto Panjang. Ada murid tidak sungguh-sungguh tapi sekolahnya di Al-Azhar. Mana jadi? Panjang. Kadang ilmu yang dibaca di Al-Azhar dibaca di sekolah sama. Makanya Gus Dur itu tidak jadi kuliah di Al-Azhar. Sebab kitab yang dipakai Al-Azhar dipakai di sekolah tarbiyah, dipakai di sekolah pesantren. Serius ya? Kitab Ummul Barahin itu kitab tinggi di Al-Azhar. Serius. Di Siko kelas 6, kelas 7. Sangat tinggi. Matan Zubat bila biasa. Matan Zubat Syafi'i. Iya, Matan Zubat kelas berapa tuh dia? Lain macam dia kan? Nah, itu di Mesir itu Syekh Mufti yang langsung mengajarkan. Bahkan Syekhul Masyayikh seperti Ali Jum'ah langsung mengajar Matan Zubat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya alim, tidak mesti ke Al-Azhar, tidak mesti ke Jakarta, di Payakumbuh saja, tapi sungguh-sungguh jadi. Insya Allah. Maka kami kodok bagi pertanyaan. Allah di Mekah, Allah di Mesir, Allah di Kota Panjang. Semua nak? Kamu? Ya. Rasa Tuhan di Payakumbuh, rasa Tuhan di Mekah, rasa Tuhan di Mesir. Semua nak? Sama. Yang perlu itu cuma kesungguhan. Lah tu biar. Ya 10 hari. Ibu Buya dom ni laku aku. Lah ter aku dia. Lah dia biar. Tambah sakit kaki Buya. Nah, terjawab lewat nah. Lek berkualitas pertanyaan. Kalau enggak usah. Kalau tanya-tanya biasa enggak usah. Tanya-tanya yang serius enggak apa. Serius. Nah, boleh. Kita tes enggak dulu. Kalau enggak bagus enggak mau jawab dah. Silakan jemaah kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya. Kajian yang disampaikan Buya. Kena Buya nanya. Buya asal nanya. Tak ada kan? Alhamdulillah. Takutnya awak gitu. Kalau nak rancak pertanyaan tak salah. Lakan negertak jemaah dia. Kau mohon maaf jemaah itu hamba bergara-gara. Ya. Supaya jemaah nak bertanya jadi wagih itu. Kalau rancak pertanyaan wagih bah. Coba cek dulu. Ai korang awak juga. Ai deh. Murid Buya Nasir. Hmm. Waduh, serius loh. Berhasil nggak sih? Berarti berhak itu loh. Tapi itu dibukanya di surah Nur Fatmainah. Dan dibuka di sekolah adalah itu ilmu huruf. Ilmu huruf itu salah satu ilmu yang dirahasiakan Allah yang hanya boleh dibuka jika Allah izin. Nanti di Nur Fatmainah kita buka. Ya. Ya. Ala tagadai selendang wajah. Boleh?
Jadi ada ilmu yang kalau ditanya boleh langsung dijawab. Ada ilmu kalau dijawabnya muntah orang punya. Kata Ibn Lurus, ada hal kalau ini dipasempit tambah rancak, kalau ini dipaluas tambah rumit. Semakin dijelaskan, semakin nyebuyar. Nah itu ilmu huruf tuh. Nah, maka penjelasan itu penjelasan penyempitan. Ada lain? Nah tuh. Kalau Bapak Ibu sedang dibangun, kok ada request dari luar? Kalau ingin berdonasi, silahkan berdonasi. Semoga majelis kita malam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة الله اللهم الرحمن الرحيم يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم صل على سيدنا محمد أزم الصلاة والسلام على سيدنا محمد عزم محبتنا إلى سيدنا محمد
عزم اتباعنا إلى سيدنا محمد. اللهم عزم نور محمد في قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا برحمتك الواسعة. Allahumma ya Allah, penuhi kalbu kami dengan cinta kepada Rasulullah. Penuhi jiwa kami dengan rindu kepada Rasulullah. Jadikan lisan kami basah dengan membaca la ilaha illallah. Sering membaca salawat kepada Rasulullah. Dan ya Allah, terakhir kami memohon, ya Allah, jangan engkau biarkan kami wafat berpisah nyawa dengan badan, ya Allah, kecuali kami dalam keadaan rindu kepada Sayyidina Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.